Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh serta jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita, baik yang wajibnya maupun yang sunahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita ikrarkan kalimat tauhid, kalimah thayyibah, istighfar, syahadat, rukun iman dan sigot tasdik dengan penuh kekhusyuan untuk meluruskan niat kita dan mengembalikan keimanan kita, membarukan keimanan kita yang tadinya mungkin saja kita lupa atau tidak disengaja atau bahkan disengaja, yang bisa membatalkan niat kita, ikhlas kita, bahkan bisa juga membatalkan keimanan kita. Kita kembalikan lagi. Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Pembaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah.
Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan bab salat tasbih. Bagi yang belum atau mau melaksanakan sholat tasbih, apalagi sekarang di bulan yang penuh barokah, bulan yang istimewa, di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siang maupun malam silahkan laksanakan sholat tasbih dengan cara melaksanakan sholatnya itu adalah 4 rakaat 2 kali salam dengan berniat usolli sunnat at-tasbihi rakaataini mustaqbilal ka'bah atau kiblat ada'an lillahi ta'ala, atau jamak keadaan lillahi ta'ala karena enggak ada waktunya, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram biasa membaca iftitah, kemudian membaca surah Ummul Quran atau suratul Fatihah, karena walaupun sunat tetap membaca suratul Fatihah jadi wajib. Barang siapa yang sholat tidak membaca umul kitab atau umul Quran, la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Setelah beres membaca suratul Fatihah, langsung membaca surah yang mampu kita, yang hafal kita. Setelah itu membaca tasbih 15 kali. Subhanallah yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali setelah membaca surah. Kemudian ruku, mau membaca tasbih yang biasa dulu 3 kali mangga atau langsung membaca tasbih yang 10. Bacaannya sama seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Kemudian bangun dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, sampai situ saja. Langsung membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Turun untuk melaksanakan sujud yang pertama, langsung membaca tasbih yang 10 kali, atau membaca dulu tasbih yang biasa dalam bacaan sujud, mangga. Bacaannya sama seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Bangun dari sujud, duduk antara 2 kali sujud, Allahu akbar rabbighfirli, mangga. Atau mau langsung saja, kalau Pak pengen perbanyak ibadah, banyak pahalanya, baca dulu. Setelah membaca doa diduduk antara 2 kali sujud, langsung membaca tasbih 10 kali juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah beres 10 kali, langsung sujud yang kedua kalinya, langsung yang 3 kali, atau langsung yang 10 juga, mangga 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bangun dari sujud yang kedua, sebelum berdiri melanjutkan rakaat yang kedua, baca lagi 10 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jumlah 75 kali. Begitu juga rakaat yang kedua, halnya sama seperti hal yang rakaat yang pertama, sehingga jumlah semuanya 4 rakaat kali 75, 300 kali tasbihan. Kemudian memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum tatawwu, saum sunat. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan saum sunat atau tatawu yang paling banyak di luar bulan Sya'ban. Riwayat Muslim, kalau tidak ada di kitab Bukhari, di kitab Muslim, rawahu Muslim. Silakan, atau biasa Senin dan Kamis, atau ditambah sekarang mah dengan kalau mampu di Ayyamil Bid. Atau Ayyamil Bid ini kalau orang yang sudah melaksanakan saum Nabi Daud, maka yang salah satunya gugur. Contoh tanggal 13 saum, 14-nya tidak. Nah, jadi yang satu gugur, ke-15-nya saum lagi. Silakan. Kemudian membaca sholawat ala Nabi. Di bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca sholawat, baik sholawat sir atau jahar, atau sendiri atau berjamaah, silahkan. Kapan waktunya silahkan, mau duduk, mau berdiri, mau sambil tiduran, mangga diperbolehkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir, orang yang bersolawat, maupun di waktu berdiri, waktu duduk, dan di waktu tidur, silahkan. Kita sebelum melanjutkan tentang komentar-komentar para ulama sholih tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah mengenai sholat tasbih. Kita bersolawat dulu, yang paham saja 1 kali. Sallu ala nabi Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada
wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya bareng satu kali. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ummati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling utama umatku nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Silahkan perbanyak sebanyak-banyaknya. Mau memakai tasbih silahkan, mau memakai jari juga silahkan, tanpa jari tanpa tasbih juga silahkan. Gak usah dipermasalahkan tasbih dan tidaknya. Tangan juga jangan dipermasalahkan, karena kita tidak tahu Rasulullah apakah dari tangan kanan dulu apa dari tangan kiri dulu. Tidak tahu. Tangan kanan umpamanya, karena Rasulullah mengatakan utamanya lakukan dengan kanan. Kanan apakah dari ibu jari apa dari kelingking juga tidak tahu kita. Tidak ada keterangannya. Subhanallah, apa dari sini apa dari sini? Subhanallah, 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 alhamdulillah umpamanya. Silakan. Oh. Jadi mau yang dari mana silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang komentar para ulama ussolihin tentang sholat tasbih. Mumpung bulan yang mulia, bahkan ada malam yang termulia dibanding bulan-bulan yang lainnya, yaitu malam nisfu Sa'ban, itu termulia, cuma kelasnya kedua setelah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang paling utama, yang kedua adalah nisfu Sa'ban. Kita ramaikan dengan ibadah, sehingga kelihatan syiarnya Islam itu. Apalagi kita menjelang nisfu Sa'ban, ketua DKM kita, pengurus DKM akan mengadakan ibadah berupa membaca Al-Quranul Karim. Pada datang semuanya, karena disetorkannya amal tahunan itu di nisfu Sa'ban dengan keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nassa jama'atun min a'immati ashabina, sebagian jamaah para imam, maksud di sini sekelompok dari kalangan mazhab Syafi'i, ashabina di sini asy-Syafi'iyati, telah menyebutkan, nas itu menyebutkan secara nas, alastihbabi sholati tasabihi, anjuran terhadap atau menyunatkan sholat sunat tasbih. Dianjurkan pendapat Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i, termasuk mayoritas di Indonesia adalah memakai mazhab Syafi'i. Pendapat Imam Nawawi, minhum al-Bughawi, sebagian yang menyunatkan itu adalah, yang berpendapatnya itu adalah, yang termasuk kelompok ashabina itu adalah Imam Bughawi, Waruyani dan Imam Ruyani. Imam Bughawi dan Imam Ruyani menganjurkan harus melaksanakan sholat tasbih kapan saja, bukan hanya di bulan Sya'ban. Awas waktunya, mau siang, mau malam, mau di bulan Sya'ban atau di bulan lain yang lainnya, silahkan, dianjurkan. Alladzina qala an Abdillahil bin Mubarak, yang Imam Bughawi dan Imam Ruyani mendapatkan
menerima dari Abdullah bin Mubarak annaha, bahwasanya salat tasbih muraqabun fiha, bahwasanya salat tasbih itu rogiba senang atau dianjurkan, yustahabu ayu'tadaha fi kulli hinin wala yutaghafal anha, bahwa salat tasbih itu disunatkan, dibiasakan di setiap waktu. Yustahabu ayu'tadaha fi kulli hinin, bahwa salat tasbih itu disunatkan, dibiasakan dilakukannya di setiap waktu. Dalam hadis yang kemarin, maksud tiap waktu itu bukan setiap jam, mungkin karena kita banyak kewajiban yang pokok. Mampu setiap hari, tidak mampu setiap hari seminggu sekali, tidak mampu seminggu sekali sebulan sekali, tidak mampu sebulan sekali setahun sekali, tidak mampu setahun sekali, minimal seumur hidup 1 kali. Mau siang mau malam maka silakan. Wala yutaghafala, jangan ditinggalkan, gofal atau dilupakan, karena tidak bisa prakteknya tata cara pelaksanaan sholat tasbih cuma dengan saja bahwa sholat tasbih itu dianjurkan atau disunahkan, sementara kita tidak bisa melaksanakannya karena tidak tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala, coba lihat dalam beberapa surah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri, silahkan tanyakan oleh kalian ahlal dzikri, terhadap ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian merasa tidak tahu. Jangan dikukut masalah kebodohan dalam jiwa kita, jangan merasa minder, jangan merasa malu. Tanyakan terhadap ahli ilmu, tanyakan terhadap orang yang mampu tentang masalah itu. Bukan masalah ini saja, apa saja tanyakan. Fas'alu ahlaz dzikri, tanyakan. Kata orang Turki itu adalah harus bodoh alewo. Bodoh karena mengakui kebodohannya, alewo artinya saling selalu bertanya dan bertanya. Jangan mengukut di jiwa kita itu bodoh murokab, karena bodoh itu ada 3, 1 bodoh basit, 2 bodoh murokab, yang ketiga bodoh alewoh. Bodoh basit sama sekali tidak tahu, dikasih tahu bahwa bemo itu yang warnanya kuning, menurut dia yang setiap kuning bemo. Dikasih tahu juga itu mah bukan bemo, tetap bodoh basit. Berulang-ulang kali seorang guru, seorang alim mengajarkan, tidak paham-paham, basit namanya, sama sekali bodohnya. Ada bodoh morokab, nah itu yang dimakfu, itu mah usaha dan usaha, belajar dan belajar, tetapi tetap tidak bisa, basit. Nah itu yang dimakfu. Bodoh yang diampuni oleh Allah, bodoh basit. Sudah dari sananya, itu bagaimana lagi, gak bisa. Harusnya sholat itu jangan kesana kemari, harus menghadap kiblat. Ini malah sudah dewasa juga, sudah tua, masih ngobrol sama temannya, masih itu tidak bisa, dia basit. Ada lagi bodoh murokab. Murokab ini kayak orang pintar tapi bodoh. Nah ini yang lebih parah ini, kayak pintar tetapi bodoh, murokab namanya. Akhirnya karena gengsi, ya itu yang mengakibatkan kebodohannya itu. Jangan sifat gengsi itu jauhkan.
ego kita buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Gara-gara Abu Thalib masuk neraka itu karena dia merasa gengsi oleh pejabat-pejabat Quraisy, karena Abu Thalib termasuk reng-rengan jajarannya pejabat Quraisy di waktu itu. Walaupun hatinya membenarkan kepada ponakannya Muhammad sebagai utusan Allah, dia tidak mampu mengikrarkan 2 kalimat syahadat karena takut nyampe kepada teman rekan-rekannya itu. Buang jauh-jauh sifat itu. Ada lagi bodoh alewoh. Nah, ini yang dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Rasulullah, fas'alu ahla zikri, bertanya dan bertanya kepada ahli ilmu. Apabila kita tidak tahu, tanyakan. Sekarang makan canggih, tidak langsung Pak Ustadz, tidak langsung memberi surat aja, kayak surat, ngirim surat, nggak apa-apa, pakai amplop, titipkan ke yang terhormat Pak Anu umpamanya, titip sama ojek atau sama berabe. Sekarang macam yang ada HP, coba minta nomor Pak Anu, ada perlu WA, mohon maaf saya tidak datang dan tidak sopan melalui WA ini, saya akan bertanya. Silahkan tanya ke ahli ilmu, siapa yang pantas, siapa yang mampu menyampaikan dan menjelaskan tentang ini, tanyakan. Yustahabu ayyutada fi kulli hinin wala yutaghfala. Nah, jadi harus bodoh alewoh, bodoh mengakui kebodohannya. Nah, yang bodoh tidak diakui bodohnya, salah tidak diakui salahnya. Nah, ini, dan tidak tahu bahwa itu salah. Ini yang repot. Tidak tahu salah dan tidak mengakui salahnya, dikasih tahu bahwa itu salah, tidak diakui salahnya lagi. Ngeyel. Wala yutaghfala, jangan ditinggalkan. Wal Hafidul Munzir, dan salah satunya adalah Imam Al-Hafidh Al-Munzir, arada fi riwayatin katsiratin, dia mendapatkan atau membuat beberapa riwayat yang banyak, berarti zukira anna ba'daha sahihun, bahwa hadis tentang salat tasbih adalah sahih menurut Al-Hafidh Al-Munzir. Tetapi wa anna fiha ikhtilafan, tetapi di dalamnya walaupun banyak beda paham. Itu pendapat komentar Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk salah satu pengikut Imam Syafi'i. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, beda. Masih tinggi Imam Nawawi dibanding Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mah salah satu, tetapi terkenal. Bahkan beberapa kitab yang dipakai oleh di seluruh Nusantara, bukan hanya di Indonesia, tetapi kebanyakannya di Indonesia. Kitab yang karya Syekh Nawawi, orang Banten, yang dilahirkan di Banten, gitu ya. Kemudian dia nyantren di Mekah, kemudian jadi pengajar di sana, jadi syekh. Dia karyanya itu banyak kitabnya, termasuk tafsirnya. Nah, itu Syekh Imam Nawawi di atas Syekh Nawawi jadi imam. Nah, itu ada Syekh, ada imam, walaupun namanya sama, beda. Imam lebih tinggi. Termasuk tabi'in. Pendapat Imam Ibnu Shalah sekarang tentang masalah-masalah salat tasbih, yang bertanya kepada beliau, masalah imamun yusolli bin nasi salat tasbih, imam beserta jamaahnya, manusia di sini jamaah, beserta jamaahnya yusolli salat tasbih, dia melaksanakan salat tasbih. Al-Marwiyati an Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW, layal yal jumu'i wa ghairiha,
salah satu imam umpamanya melaksanakan sholat dan jamaahnya di malam Jumat atau selain malam Jumat, fahal yusabu, apakah si imam melakukan sholat tasbihnya diberi pahala, wa yusabuna, kemudian jamaahnya juga diberi pahala, apakah tidak? Amla, apakah tidak? Wahal ya minas sunati, apakah itu termasuk sunnah Rasulullah minal bid'ah? Nah ini, apakah salah satu bid'ah itu termasuk salat tasbih itu? Bid'ah itu adalah amalan yang tidak disyariatkan, tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah namanya. Man amala laisa alai amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tanpa perintahku, maka atau tanpa dilakukan olehku, maka itu termasuk bid'ah. Man amila amal laisa fahuwa radun, ditolak amalnya itu, ditolak. Itu bid'ah namanya, apapun. Jangan takut. Tetapi apabila para sahabat, jangan terlalu pengen langsung ke Rasul. Kalau para sahabat melakukannya, Rasulullah melaksanakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian itu harus memegang teguh sunnah-sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau oleh khulafaur rasyidin dilakukannya, kenapa tidak? Walaupun Rasulullah tidak melakukannya. Contoh, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya sekarang sebentar lagi melaksanakan tarawih. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ternyata tidak 23 melakukan di masjidnya itu, cuma 11. Karena itu coba ada dalam hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan Rasulullah 11 rakaat. Tuh. Dan maka di situ ikhtilaf. Kenapa Rasulullah melanjutkannya di rumah? Tuh. Nah, kemudian oleh para sahabat dilakukannya 23 itu di masjid. Nah, Rasulullah tidak melakukannya, sah. Itu alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jangan dipermasalahkan. Yang penting ada dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Wa hal sahhat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min tariqin amla, dari satu jalan atau satu riwayat, apakah tidak? Hal man ankara ala musalliha, apakah orang yang melaksanakannya termasuk mengingkari ala musalliha, orang yang melaksanakan atau tinggal sholat tasbih juga disalahkan. Musayyibun au mukhatiun, beser atau mukhatin itu orang salah, khotoa, wala takdiri tasisiha, atau menghususkan melaksanakan sholat tasbih, umpamanya harus setiap malam nisfu Sa'ban saja, bilaitul Jumat, atau hari setiap malam Jumat. Hal hiya sohihatun fi nafsiha amla au ala takdiri sihati fal yusabu yusabuna. Jawab pendapat pertanyaan para muridnya Imam Ibnu Shalah, kemudian dijawab oleh Imam Ibnu As-Shalah. Ajaba radhiyallahu anhu, na'am yusabu wa yusabuna. Betul, imam diberi pahala oleh Allah, diganjar oleh Allah. Wa yusabuna, kemudian jamaah juga yang mengikuti si imam, wa yusabuna, diberi pahala oleh Allah, diganjar oleh Allah. Idza akhlasu, di mana mereka ikhlas melakukannya. Jadi intinya amal yang diterima oleh Allah itu satu dicontohkan, yang kedua ikhlas. Nah, ini yang susah itu. Ikhlas itu hanya dua, lillahi ta'ala dan walir rasul, karena perintah Allah dan rasulnya, itu saja. Kullu nas halka illal alimun, setiap manusia itu adalah ruksak, hancur, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang bodoh ruksak, hancur, kecuali orang yang berilmu. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia pun dia karena mempunyai ilmu dunia hebat, terkenal di alam dunia karena ilmunya. Profesor, doktor, itu karena ilmunya. Tetapi kalau orang tidak punya ilmu,
doktor itu, tidak bisa. Profesor dia itu, tetapi tidak berilmu, tidak bisa. Nah, tetapi yang berilmu juga celaka, hancur. Wan nasu kulluhum halka wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu pun celaka, hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Punya ilmu diamalkan, itu manfaat ilmu. Itu bukan punya santri, bukan penceramah saja, bukan, tetapi dia memiliki ilmu, tetapi bisa mempraktekkan ilmu yang dia miliki, bermanfaat. Tuh. Wal amiluna kulluhum halka. Orang yang beramal pun, bahkan Allah menjanjikan surga itu bagi orang yang beramal. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kami wariskan surga itu bagi orang-orang yang berkarya, bagi orang-orang yang beramal. Silakan beramal sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena surga dikhususkan, disiapkan oleh Allah bagi orang yang beramal. Uristumuha, kami wariskan surga itu bagi orang yang beramal. Tetapi wal amiluna kulluhum halka, orang yang sering banyak berkarya juga, orang yang melakukan kebaikan juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang berikhlas. Loh, susah. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi prakteknya susah. Mungkin saja setan masuk ke hati kita, pengen dipuji orang, pengen didengar orang, atau merasa bahwa ibadah kita lebih baik dibanding ibadah yang lainnya. Buang jauh-jauh. Maka sering membaca kalimat thayyibah yang tadi, la haula, tidak bisa kita melaksanakan ibadah kecuali dengan hidayah Allah. Kita tidak bisa menjauhi larangannya kecuali dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata, kita tidak mempunyai apa-apa. Nah, sering membaca kalimat itu, maka Allah akan memberi keikhlasan kepada kita. Wahiyya sunatun ghairu bid'atin, bahwa salat tasbih itu adalah sunat, bukan bid'ah. Karena wahiyya marwiyatun ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dari menerima riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadisnya wa haditsuha hadisun hasanun, hadisnya adalah derajat hadis hasan. Mu'tamadun, kuat, ma'mulun bimislihi, dipakai beramal lebih baik, apalagi dipakai beramal. Ma'mulun bimisli la siyaman fil ibadati wal fadail, terlebih-lebih dari ibadah. Karena apalagi hadis hasan, hasan li ghairi, hadis dhaif umpamanya. Hadis dhaif ada yang meriwayatkan lagi jadi naik, hasan li ghairihi. Hadis dhaif bisa dipakai fadhol ilmu amal, kesempurnaan amal. Silakan. Faqad akhrajahu jama'atun min a'immatil hadis fi kutubil mu'tamadah Abu Dawud, As-Sijni, di antaranya ini yang meriwayatkannya Abu Dawud As-Sijni, wa Abu Isa At-Tirmidzi, wa Abu Abdullah bin Majah, wa Nasa'i wa Ghurhim, wa Abdul Hakim wa Al-Hafidz. Beberapa riwayat yang terkenal. Pendapat Imam Ibnu Abidin, wa haditsuha, hadisnya salat tasbih, hasanun, hadis hasan, sama likasrati turuki, karena banyak sanadnya, perjalanannya atau riwayatnya. Wahama man za'ama wa do'ahu fiya, orang yang menyangka, mengira bahwa salat tasbih adalah bid'ah, wa wahama, sungguh keliru dia. Wa fiha sawabun la yatanaha, salat tasbih itu adalah pahala yang tidak terhingga, tidak yang tahu berapa pahalanya.
Wa min sama, oleh karena itu qala ba'dul muhaqqiqin, berpendapat sebagian ahli hadis, la yasma bi azimi fadliha, tidak pernah ada atau tidak mendengar tentang keutamaan, besarnya keutamaan salat tasbih. Tuh, qala ba'dul muhaqqiqin, pendapat sebagian ahli hadis, tahqiq di sini, dia tidak pernah mendengar bahwa sebesar apakah pahalanya atau keutamaannya pelaksanaan pahala salat tasbih. Wa yatrukuha illa muta'awinun biddin, tidak ada yang meninggalkan salat tasbih, pendapat Imam Ibnu Abidin, illa mutahawinun biddin, kecuali orang yang meremehkan tentang agama, terhadap agama. Tuh, padilahnya, besarnya padilah luar biasa, tidak pernah mendengar berapa itunya. Dan orang yang meninggalkan sholat tasbih, orang tersebut meremehkan muhawinun itu, ngagampangkeun istilahnya, kata orang Turki mah, meremehkan terhadap agama. Ya, sunat ini awas, hati-hati, hati-hati. Dosa kecil ini hati-hati. Muhawinun biddin itu termasuknya. Wa ta'anu fi nadbiha, dan mengecam terhadap sunatnya. Sunat dari mana? Padahal hadisnya sudah jelas, hadis Ikrimah. Kata pendapat yang lain kita simpulkan sekarang saja karena masih ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Waktu sudah habis. Hadis yang paling sahih tentang pelaksanaan sholat tasbih, kata pendapat imam yang lain, tidak ada yang sahih kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Itu hadisnya. Ingat-ingat hadis Ikrimah. Nanti bab taubat, wallahu alam. Selesaikan kesimpulannya aja. Jadi masih banyak komentar-komentar ahli hadis tentang hadis sholat tasbih. Intinya di kesimpulannya itu adalah tidak ada hadis yang paling sahih tentang sholat tasbih kecuali hadis Ikrimah. Bahkan Rasulullah pernah bagaimana? Nah, cara sholat